Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya PX ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman seperti ini. Kali ini saya ingin membahas tentang apa keuntungan dan manfaat daripada FCA bagi pada proxy suatu emiten ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama ketahui bahwa FCA itu adalah suatu proses di mana adalah metode ya, order pembelian dan penjualan saham itu dikumpulkan dalam satu sesi tertentu seperti itu. Jadi dia umumnya bid overnya itu kosong seperti itu. Tapi ada memang bid over di di bid dan di over ada, tapi hanya satu saja, nggak panjang seperti normalnya bursa seperti itu ya. Jadi apa keuntungan FCA itu seperti itu teman-teman. Tapi pertama dulu saya disclaimer ya, kalau Anda sependapat monggo, kalau nggak sependapat juga nggak apa-apa. Ini logika pola pikir saya untuk para proxy seperti itu ya. Ini disclaimer, jadi bukan berarti maksudnya adalah ini benar, nggak benar, tapi logika saya yang bermain seperti itu. Begini teman-teman, misalnya teman-teman adalah bandar suatu emiten ya, atau proxy suatu emiten ya. Jadi ketika teman-teman membawa suatu saham lah saya katakan ke harga 200 ya, cuk naik 200 baru akhirnya longsor turun, teman-teman jualan nih. Nah, jualan sampailah di harga 50. Oke, sampai di harga 50. Nah, begitu sampai di harga 50, berarti kan mentok nih, mentok di 50. Nggak naik lagi nih dari 50, oke ya. Nggak naik lagi di 50, jadi bagaimana? Apa yang dilakukan para retail? Jadi, para retail, ya retail, kita inilah seperti saya retail ya. Umumnya kalau dia di harga 50, kalau kemarin belum sempat cut loss, umumnya itu adalah membiarkan kondisi itu dan tetap di harga 50. Seperti itu. Karena logika pola pikirnya adalah, wah ini saham udah mentok di 50, turun pun nggak mungkin lagi, kan begitu. Itulah logika sederhananya. Turun pun nggak mungkin lagi, udah biarin aja lah, uangnya juga nggak dipakai kok, biarkan aja. Esok lusa kan kalau dia naik, saya jual, nanti saya fresh down pelan-pelan. Seperti itu umumnya, kan seperti itu umumnya kita ya. Kalau kita sangkut di emiten yang harga 50, begitu. Kalau belum sempat kita cut loss ketika dia tidur di 50, seperti itu. Jadi, Anda sebagai proxy ya, apa yang Anda lakukan? Nah, seperti itu. Apa yang Anda lakukan? Seperti itu. Anda ingin kembali menaikkan harga saham Anda, tapi Anda tidak ingin menaikkan harga saham melewati 50. Anda nggak mau makan ke atas. Tidak mau Anda makan itu 50, Anda makan 51, 52, 53, 54, 55. Anda terus menunggu di harga 50. Nah, sedangkan pola pikir kita retail adalah malas jualan di 50, berharap nanti kalau naik saya jual, begitu. Seperti itu dia. Nah, sedangkan proxy sendiri terus menunggu di 50, menunggu Anda cut loss. Seperti itu. Tungguin aja deh sampai dia jenuh, biarkan aja setahun 2 tahun ini, biarkan aja. Contohnya seperti emiten apa? Pipa ya, seperti emiten pipa. Pipa itu kan begitu. Seperti itu. Dia pertama di 50 lama, baru akhirnya longsor ke bawah. Ya, seperti itu dia, melewati 50. Nah, jadi apa? Gini dia. Proxy itu punya strategi, yaitu memanfaatkan yang namanya FCA. Karena dia yakin dan percaya kalau emiten yang saya kelola ini masuk ke FCA, retail pasti cut loss. Karena kenapa? Emiten FCA itu bisa ke satu, teman-teman. Bisa ke satu. Anda yang saat ini hold saham di harga 50 karena nyangkut, tapi ketika masuk FCA, saya yakin dan percaya 80% atau 70% yang tadinya Anda berani hold di 50 karena udah masuk FCA, takut ke harga 1, akhirnya memutuskan apa? Cut loss. Seperti itu teman-teman. Itulah strategi yang dipakai oleh proxy untuk manfaat daripada FCA. FCA itu apa? Full call auction. Seperti itu. Ketika proxy merasa sangat lama ini kalau menunggu di 50, menunggu retail jenuh, retailnya nggak mau jualan, ya udah FCA akan saja. Kalau FCA kan makin turun ke bawah, mereka jualan, saya tampung. Seperti itu teman-teman. Jadi artinya adalah FCA itu, emiten FCA atau emiten yang di bawah 50 itu berpeluang berikan cuan teman-teman. Seperti itu. Berpeluang berikan cuan. Seperti itu. Itu dia. Emiten di 50 juga begitu. Emiten FCA juga begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, maka daripada itu dia.
Berpeluang, bukan tidak. Intinya adalah Anda harus bisa mengetahui kapan proksi itu melakukan akumulasi. Kalau Anda bisa mengetahuinya, wah, puji Tuhan, Anda akan cuan seperti itu. Karena ketika proksi akumulasi, Anda pun ikut akumulasi seperti itu. Kalau dia belum akumulasi, Anda jangan akumulasi seperti itu. Sehingga emiten-emiten di bawah 50 itu sangat-sangat berpeluang berikan cuan, teman-teman. Itulah manfaat daripada FCA. Seperti itu, teman-teman. Jadi bukan berarti emiten FCA itu harus ditakuti begitu. Itu peluang, itulah strategi dari proxy. Seperti itu. Dia tidak mau keluar uang banyak ketika harga di 50. Kalau aku makan ke atas, ya aku kan rugi kan? Aku mau beli di atas. Nah, aku tunggu di 50, retail nggak mau cut loss. Ya udah, selesaikan saja, turunkan saja ke 50, pasti banyak yang cut loss dan dia tampungi di sana. Begitu dia cukup barang, begitu dia membuat pondasi yang cukup besar. Anda tahu ya pondasi ya, kalau secara unfold kan, kalau saham monek kan harus buat pondasi dulu ya. Dia cukup barang dan dia cukup banyak barang gitu ya, dan mempunyai volume yang cukup besar ya. Akhirnya setelah barang itu cukup, harga saham pun akhirnya bisa naik. Seperti itu, teman-teman ya. Itulah FCA. Manfaat dari membeli emiten FCA. Seperti itu, teman-teman. Itu dia. Jadi itu adalah suatu strategi, bukan harus ditakuti ya. Jadi bukan berarti ini saham FCA harus kita hindari begitu, tidak. Kalau Anda paham volume, maka cuan pun bisa Anda nikmati. Seperti itu, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ini adalah analogi logika pola pikir dari manfaat FCA ya. FCA full call auction ya, manfaatnya. Apakah Anda sependapat? Kalau tidak sependapat juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar pola pikir saja ya. Jadi dengan kata lain, FCA itu pun sangat-sangat dipakai oleh proxy untuk mendapatkan barang daripada kita retail ya. Seperti itu. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Pinom Excellent.